Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri 'azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'd. Segenap jamaah musholla al-jihad, para orang tua, para ustaz, jajaran pengurus dan hadirin sekalian jamaah majelis taklim yang berbahagia dan dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah malam hari ini dengan membawa nikmat iman dan Islam serta nikmat kesehatan, alhamdulillah kita masih diperkenankan kumpul kembali di sini untuk melanjutkan rutinan kita, yaitu ngaji setiap malam Rabu. Mudah-mudahan hadirnya kita ini mendapat ridha Allah dan pertemuan-pertemuan kita ini benar-benar bernilai ibadah di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Tidak terasa kita sudah hampir memasuki bulan Sya'ban. Dulu rasanya kalau nungguin Ramadan atau nungguin puasa rasanya lama sekali. Tapi sekarang tahu-tahu udah lebaran lagi aja. Tahu-tahu udah dimintain duit lebaran sama anak-anak. Dulu kenapa kita lama nungguinnya? Ya orang kita nggak ngongkosin. Karena sekarang berasa cepet banget. Tahu-tahu udah bayar lagi aja cicilan. Tahu-tahu udah bayar lagi aja listrik. Ya orang kita yang bayarin. Kalau dulu kita nggak berasa karena kita nggak bayar. Yang bayar siapa? Ya bapak kita yang bayar. Kita nggak bayar. Nah alhamdulillah. Ini sudah hampir memasuki bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban itu saudara adalah bulan di mana Allah mewajibkan, memfardukan puasa Ramadan. Puasa Ramadan yang kita kenal sebagai satu dari rukun Islam, ini Allah fardukan, Allah tetapkan kewajibannya untuk umat Islam itu di bulan Sya'ban. Selama Rasulullah di Mekah, mulai dari tahun pertama kenabian, tahun kedua, tahun ketiga dan seterusnya sampai tahun 13 kenabian, belum ada kewajiban puasa. Sholat sudah ada. Sholat itu kira-kira di tahun ke-12 atau 13 kenabian pada Amul Huzn, yaitu pada saat Allah menguji Rasulullah dengan ditinggalkan orang-orang yang dicintai, ditinggalkan oleh Abu Thalib, ditinggalkan oleh Siti Khadijah. Kemudian ada perjalanan yang kita kenal dengan Isra Mi'raj. Ada perintah sholat. Itu masih di Mekah. Masih periode Mekah, ya kira-kira tahun dekade pertama dari kenabian Rasulullah. Rasulullah menerima wahyu. Kemudian setelah menerima wahyu, Rasulullah satu dekade berikutnya atau 10 tahun berikutnya menerima kewajiban sholat ini. Puasa belum. Nah terus sebelum ada kewajiban sholat, sebelum ada kewajiban puasa, itu apa yang disampaikan oleh Rasulullah pada umatnya, dan apa yang Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad supaya disampaikan pada umatnya. Yang disampaikan pertama kali adalah tauhid. Tauhid itu la ilaha illallah. Artinya orang-orang Mekah saat itu, orang-orang kafir Quraisy pada saat itu, memang yang pertama harus dibangun adalah pondasinya dulu. Pondasi yang dimaksud di sini berhenti dulu. Pernah saya sampaikan waktu itu, para ulama diantaranya Wali Songo ini ketika dakwah ini nggak ujuk-ujuk mewajibin sholat, nggak tiba-tiba aja mewajibkan puasa, tapi bertahap. Yang penting perek dulu, berhenti dulu, pensiun dulu dari 5 hal. Madon, main wadon tuh mangasan. Moh mendem, moh main, moh madat, 4 tuh. Satu lagi moh maling.
lima mo atau mo limo, itu bertahap. Enggak diwajibkan dulu sholat, belum ada kewajiban atau satu tuntutan untuk melaksanakan Islam secara kafah. Kalau sekarang kan ada itu kafah, Islam kafah lah segala macam ya, bagus itu, tapi hendaknya dalam berdakwah hendaklah kita ini bertahap. Bertahap inilah yang diajarkan oleh Rasulullah sesuai dengan bimbingan Allah. Allah membimbing Rasulullah agar dakwah bertahap, enggak tiba-tiba atau enggak sekaligus blok gitu, orang bisa kelengar atau bahkan bisa anti pada Islam. Bertahap, pelan-pelan. Ini terjadi hampir di seluruh tarikh atau hampir di seluruh sejarah syariat Islam, sejarah diwajibkannya hukum-hukum Islam. Hampir bertahap. Kita kenal juga tentang minuman keras misalnya. Tentang minuman keras itu Allah bertahap. Pertama itu hanya disebutkan wala taqrabus shalah wa antum sukara. Janganlah kalian mabok, janganlah kalian sholat sedangkan kalian dalam keadaan mabok. Belum haram tuh Pak, belum haram, cuma gitu doang, janganlah kalian sholat dalam keadaan mabok. Artinya orang-orang, para sahabat pada waktu itu sebagian ini kalau mau minum, kalau mau ya, kalau kita kan ngopi-ngopi ya, kalau itu mah enggak minum arak, khamr, itu dilakukan ketika waktu sudah senggang semua, habis sisa. Kenapa udah nggak ada sholat? Tapi kalau ada waktu yang kira-kira memang masih ada, antaranya masih ada jeda sholat sebentar, nggak pada mau minum. Kenapa? Ada ayat itu, janganlah engkau mendekati sholat sedangkan engkau dalam keadaan mabuk. Wala taqrabus shalah wa antum sukara. Ini ayat yang pertama turun tentang minuman keras, baru larangan jangan sholat dalam keadaan mabuk. Jadi belum haram mutlak, belum, masih boleh, masih diperbolehkan. Kenapa ayat itu turun? Ayat itu turun karena ada seorang sahabat, dia sholat kemudian baca qul ya ayyuhal kafirun, bismillahirrahmanirrahim, qul ya ayyuhal kafirun. Orang sini juga ada yang nggak rapi-rapi ya. La a'budu ma ta'budun la antum abidun ma ta'budun. Balik lagi, la a'budu ma ta'budun. Jadi nggak sampai wal aqdinukum. Kalau ini bukan yang nggak sampai, tapi dihilangin laknya hilang. Qul ya ayyuhal kafirun, wahai, katakanlah wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah Tuhan yang kalian sembah. Tidaknya dihilangin gara-gara mabok. Qul ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun, katakanlah wahai orang kafir, aku menyembah apa yang kalian sembah. Wala antum abiduna wala antum abiduna ma'bud, kalian menyembah apa yang aku sembah. Jadi sama-sama kalian nyembah, gara-gara hilang laknya. Jadi yang harusnya aku tidak menyembah apa yang kalian sembah, kalian bukanlah orang yang menyembah Tuhan yang sembah, ini jadinya tidaknya hilang. Aku menyembah apa yang kalian sembah dan kalian menyembah apa yang aku sembah. Padahal la itu penting. La itu dipenting. Dasarnya tauhid ya la ilaha illallah, harus dinafikan dulu. Tidak ada Tuhan selain Allah. Gara-gara ada sahabat ini mabok, kemudian baca qul ya ayyuhal kafirun, dihilangin laknya semuanya, maka turun ayat wala taqrabus sholata wa antum sukara. Janganlah kalian sholat dalam keadaan mabok. Belum haram mutlak. Nah setelah itu beberapa saat kemudian ada orang tanya, sebenarnya gimana urusannya ini tentang minum-minuman keras atau khamr? Makin banyak orang-orang yang hilang akalnya, makin banyak kejahatan-kejahatan sebab minuman keras. Maka yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabiru wa manafi'u linnas wa itsmuhuma akbaru min nafihima. Orang-orang bertanya kepada engkau Muhammad, ayat ini turun. Orang-orang bertanya kepada engkau Muhammad tentang judi dan khamr. Katakan Muhammad, dalam judi dan khamr itu ada dosa besar. Walaupun ada manfaatnya, tapi dosanya lebih besar dibanding manfaatnya. Nah udah mulai itu, udah mulai yang tadi bertahap masih boleh, udah mulai judi khamr haram. Artinya ada dosa besar di situ. Fajtanibu, maka jauhkanlah. Nah sudah mulai ada larangan.
sudah mulai ada larangan mutlak tentang keharaman khamar. Ini bertahapnya syariat Islam. Dengan cara seperti ini, dengan cara bertahap, ayat demi ayat turun tentang satu hukum, maka orang-orang kemudian akan semakin membekas dalam benaknya. Oh, dulu ayat ini turun waktu ada sahabat demikian. Oh, ayat ini turun, jadi makin membekas karena ada memori, ada ingatan-ingatan yang terkait dengan ayat itu. Itu disebut dengan asbabun nuzul. Dibanding kalau satu hukum langsung turun tanpa ada penyebabnya. Karena Rasulullah dengan bimbingan Allah ini mengajarkan Islam dengan bertahap, maka ulama-ulama kita seperti Wali Songo juga bertahap dalam mengajarkan Islam. Pasti bertahap, tidak sekaligus langsung yang bikin orang itu anti, yang bikin orang itu makin ogah. Bapak-bapak sini misalnya ngaji ya, nasoil ibad, enggak cuma satu pasal, tapi ngajinya langsung 20 halaman. Saya minta semua setoran hafalan. Pokoknya 20 halaman setiap kali pertemuan dan langsung harus pada hafal semua. Kira-kira besok pada besok pada bubar apa pada makin rajin kira-kira tuh? Bubar, malah makin anti. Demikian juga dalam dakwah mengajak orang, mengajak itu harus dengan arif. Tidak bisa kita dikit-dikit haram. Ya betul, keharaman pasti ada, dikit-dikit bid'ah nggak bisa. Tapi harus dengan cara bertahap sesuai dengan kearifan melihat ini. Hukum-hukum Islam seperti sholat ini bertahap. Baru ada kewajiban sholat, baru ada 1 dekade setelah Rasulullah menerima wahyu. Tapi sebelumnya belum ada kewajiban sholat. Demikian juga puasa. Puasa ini baru diwajibkan oleh Allah tahun 2 Hijriah. Jadi perhitungannya kurang lebihnya seperti ini, saudara. Rasulullah 13 tahun di Mekah. Tahun pertama, tahun 2, tahun 3. 13 tahun di Mekah di sini maksudnya bukan Rasulullah hidupnya 13 tahun, bukan, tapi 13 tahun dakwah. Usia 40 menerima wahyu. Usia 40. Kemudian 13 tahun setelah menerima wahyu, artinya 13 tahun setelah dakwah, ini Rasulullah baru diperintahkan hijrah ke Madinah. 13 tahun dakwah di Mekah. Nah, kemudian ke Madinah hijrah. Diperintahkan oleh Allah supaya hijrah ke Madinah. Tahun pertama belum ada kewajiban puasa. Tahun kedua baru ada kewajiban puasa. Ini yang ingin saya bahas. Kewajiban puasa Ramadan yang kita kenal dari surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini ayat ini turunnya bulan Sya'ban tahun 2 Hijriah. Bulan Sya'ban disebut bulan yang utama juga karena memang di dalamnya ada perintah turunnya, ada perintah wajibnya puasa di bulan Sya'ban. Tepatnya di bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah. Tahun kedua setelah Rasulullah sampai Madinah. Jadi bukan tahun kedua kenabian. Tahun kedua kenabian belum ada apa-apa, belum ada perintah ibadah. Tahun kedua, ketiga belum ada perintah yang rukun Islam itu, paling syahadat aja, belum ada sholat, belum ada puasa, belum ada zakat, belum. Kita kenal rukun Islam ada 5 yang wajib selama masa-masa awal di Mekah itu ya cuma syahadat aja. Rukun Islam pada apa kan ya? Yang pertama apa? Syahadat. 2 kalimat syahadat ini pondasi yang tadi sempat kita singgung, dasar. Cuma itu aja selama 13 tahun di Mekah Rasulullah dakwah. Belum ada kewajiban apa-apa. Baru setelah itu ada sholat, baru setelah itu ada puasa di tahun 2 Hijriah atau 2 setelah Rasulullah sampai di Madinah, hijrah di Madinah. Nah, kewajiban puasa ini diterima oleh Rasulullah di bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah. Mulailah diwajibkan atas umat Islam untuk berpuasa. Puasanya wajib di bulan Ramadan, puasa Ramadan. Walaupun sebelumnya Rasulullah puasa juga di bulan Muharram. Karena di bulan Muharram, terutama 10 yang pertama itu tanggal 1, 2, 3 sampai 10 Muharram itu banyak peristiwa penting di situ.
Di antaranya diselamatkannya Nabi Musa itu di bulan Haram yang sampai tanggal 10. Tanggal 10 itu disebut dengan Asyura. Pernah dengar Pak ya? Asyura. Muharram kalau orang Jawa bilangnya bukan Muharram tapi Suro. Ya, satu suro atau malam satu suro atau malam suro. Suro ini bulan suro adalah bulan Muharram, diambil dari kata Asyura. Bulan Muharram belum diwajibkan puasa, tapi kemudian Allah mewajibkan di bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah ini Allah wajibkan puasanya di bulan Ramadan selama 29 hari atau 30 hari. Nah, kita akan menghadapi kewajiban kita sebagai seorang muslim yang sudah mukallaf, artinya sudah baligh, berakal, maka kita wajib untuk melaksanakan puasa Ramadan ini, hukumnya wajib. Bapak hadirin rahimakumullah, Islam yang kita kenal rukunnya itu ada 5. Yang pertama ini syahadat. Syahadat ini semacam niat. Kalau orang sudah mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah, maka itu semacam niat. Artinya niat nanti sepanjang apapun usia saya, maka saya akan tetap meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Saya akan tetap meyakini bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Dia semacam niat. Nah, dari sini kalau ada orang sudah syahadat, meskipun dia sholatnya nggak kelihatan, puasa Ramadannya juga nggak kelihatan, artinya nggak pernah ngelihat orang, nggak pernah ngelihat dia puasa. Orang puasa dia mah di warung kopi aja sih, yang pakai hordeng, warteg. Tapi dia syahadat, maka tetap dia sebagai muslim harus dijamin hak-haknya. Artinya dijamin haknya ini ketika dia meninggal, maka kita wajib melakukan urus-urus jenazah sebagaimana mayat muslim lainnya. Ya, kita wajib memandikan, mengkafani, mensolatkan, itu wajib. Kenapa? Dia udah syahadat. Jadi dia dengan syahadatnya itu sudah punya hak untuk Islam, diperlakukan jenazahnya sebagaimana jenazah muslim, walaupun nanti dia akan dapat ya perhitungan juga. Kenapa perhitungan di sini? Ya enggak perhitungan dari Allah, hisab, kenapa enggak sholat, kenapa enggak puasa, itu tetap diperhitungkan. Tapi syahadat di sini semacam niat. Orang yang niat, orang yang sudah berikrar, aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, maka dia sudah niat sepanjang apapun umurku, maka aku akan meyakini bahwa Allah satu-satunya Tuhan dan Muhammad adalah utusan Allah. Oleh karenanya, lantaran syahadat ini, orang yang beriman, orang Islam nanti di sorga itu abadi. Maksudnya abadi di sini tidak ada batas. Meskipun umur di dunia cuma 70 misalnya, umur di dunia cuma 65, tapi surganya enggak 50 tahun, enggak 65 tahun. Surganya enggak cuma 70 tahun, tapi surganya selamanya. Kenapa? Karena ada ikrar tadi, ada niat tadi. Niat bahwa sepanjang apapun hidupku, andai aku diberikan hidup abadi, maka pasti jamaah al-jihad pasti meyakini bahwa satu-satunya Tuhan adalah Allah dan mengakui bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Sepanjang apapun dikasih hidup, bahkan abadi di dunia, dia akan tetap seperti itu jamaah al-jihad. Amin. Itu berarti niat. Karenanya pahalanya atau surganya juga selamanya, enggak cuma seukuran umur. Ini pertama tentang syahadat. Yang kedua, syahadat juga semacam tekad niat untuk melaksanakan rukun-rukun Islam berikutnya. Kalau orang sudah syahadat, itu maka dia sebenarnya sudah ingin melaksanakan sholat 5 waktu. Walaupun kadang-kadang baru sholatnya ya satu doang, satunya 1 tahun sekali lagi, bukan 1 hari sekali, atau seminggu sekali, atau sebulan
meskipun belum bisa, tapi dia kalau sudah syahadat, maka dia sebenarnya sudah niat pengen melaksanakan semua rukun-rukun yang lain. Ya apa daya, dia belum bisa, belum diberikan kekuatan oleh Allah, dan dia juga belum bangkit juga. Ya seperti itu. Nanti itu pun akan diminta pertanggungjawaban. Tapi yang jelas syahadatnya ini sudah merupakan satu niat bahwa dia sebenarnya akan melaksanakan itu tadi, melaksanakan rukun-rukun Islam yang lain. Demikian juga terkait puasa. Orang yang sudah syahadat sebenarnya dia sudah punya niat untuk melaksanakan puasa Ramadan. Nah dari sini saudara, kita wajib sebagai seorang muslim wajib niat secara global. Jadi kalau kita Islam dan memang kita syahadat, maka kita wajib niat dalam hati, tekad saya akan sholat, saya akan puasa Ramadan, begitu juga saya akan membayar zakat kalau sudah mencapai nisab atau kewajibannya. Begitu juga saya akan haji, harus niat nih. Ngomong pada niat haji belum nih? Harus niat, pokoknya dalam hati harus ada niat. Secara global atau secara umum, saya niat akan melaksanakan haji. Meskipun daftar juga belum, nggak apa-apa, niat aja dulu. Nah itu niat secara global. Kewajiban puasa pun demikian. Kalau kita sudah syahadat dan mengaku orang Islam, maka kita harus niat bahwa saya akan puasa Ramadan. Ini niat yang sifatnya umum, niat yang sifatnya global. Nah setiap ibadah ukurannya fikih ini ada niat-niat yang khusus. Kalau tadi niat umum, ada niat khusus. Niat khusus dalam fikih ini memang harus dilakukan di awal ibadah sholat misalnya. Maka niatnya saat takbiratul ihram, karena awal ibadah sholat adalah takbiratul ihram. Niat zakat, maka niatnya bukan saat dia baru ngambil ATM, bukan, atau ngambil beras, tapi ketika menyerahkannya itu niat, itu di awal ibadah. Wudu di awal ibadah juga niat secara fikih ukurannya di awal ibadah. Dan demikian juga puasa Ramadan kita nanti, niat secara fikih itu adalah di awal ibadah puasa kita tiap hari. Kita puasa dari subuh sampai maghrib ya? Apa dari maghrib sampai subuh? Ada yang dibalik. Puasa beduk itu namanya latihan. Puasa dari subuh sampai maghrib. Maka niat puasa khusus buat puasa, niatnya ini karena tidak mungkin atau sulit berbarengan antara awal puasa dengan awal fajar, itu kita sulit menentukannya. Ini kapan yang pas banget fajar, pas banget subuh, ini kita sulit, karena kalau udah keburu subuh kita nggak niat ya batal. Nah karenanya boleh untuk niat puasa itu sebelum subuh boleh, atau habis tarawih juga boleh. Nah nanti kita melaksanakan puasa Ramadan itu ada niat yang secara rinci atau secara per ibadah per hari. Setelah tarawih itu kita niat nawaitu shauma ghadin an adai dan seterusnya. Nah, niat ini niat yang sifatnya khusus itu ada di masing-masing pelaksanaan ibadah. Puasa ini harus diniati setiap malamnya. Sampai-sampai hadirin, kalau kita lupa malam itu nggak niat gara-gara nggak tarawih, atau tarawih tapi tarawihnya cuma 4, tarawih sih 4 habis 4 dia pulang, akhirnya nggak sampai baca bareng-bareng nawaitu shauma ghadin, lupa nggak niat, besok pagi dia tetap tidak boleh makan, nggak boleh ngopi, tapi itu hari nggak dianggap dia puasa. Artinya dia tetap wajib bayar entar. Kenapa? Karena puasa dia nggak sah hari itu. Kenapa nggak sah? Karena malamnya belum niat. Itu sampai segitunya itu. Menurut Imam Syafi'i, niat puasa Ramadan, puasa wajib juga. Puasa wajib itu selain Ramadan ada puasa kafaroh, atau puasa kafaroh itu tebusan. Orang misalnya dia
sumpah, kemudian atas nama Allah ternyata dia bohong dengan sumpahnya atau melanggar sumpahnya, maka bayar kafaroh puasa 3 hari. Nah, kafaroh ini puasa wajib, maka niatnya harus malam hari. Begitu juga puasa nazar. Orang nazar janji, kalau hasil anak saya dapat perguruan tinggi negeri, maka saya puasa Senin Kemis, 7 Senin 7 Kamis, maka niatnya wajib di malam hari. Semua puasa wajib itu niatnya harus di malam hari. Beda sama puasa sunnah, Pak. Kita puasa Kamis misalnya, bangun habis subuh bini nggak bikinin kopi, ya orang nggak kasih belanja, gimana bikin kopi, boro-boro nasi uduk. Ada kopi, mak, kopi apa, belanja juga gak pernah ngasih, katanya cari sendiri. Akhirnya dalam hati, ya udah gue niat puasa aja, 6:30 tuh, ya udah gue niat puasa aja. Asal memang belum minum kopi, belum makan nasi uduk, sah kalau puasa sunnah. Tapi kalau puasa wajib nggak bisa. Puasa wajib harus di malam hari. Di malam hari itu batasnya sampai imsak dah tuh, sebelum azan subuh pokoknya. Ini puasa wajib harus kita awali dengan niat, dan niatnya harus ada sebelum subuh. Boleh habis maghrib, boleh habis tarawih, boleh jam 12 malam, boleh habis sahur, itu wajib diniatkan. Tentang puasa ini, memang puasa ini ibadah yang paling ini, hadirin, ibadah yang paling beda dengan ibadah lain. Kalau ibadah lain itu Allah berikan balasan, dan balasan Allah hubungkan ibadah-ibadah lain itu adalah dengan dengan kecenderungan kita sebagai manusia, tapi puasa enggak. Contoh begini, sholat misalnya, ibadah lain selain puasa apa? Sholat itu gerakan-gerakannya, gerakan berdiri, gerakan sujud, gerakan ruku, itu adalah gerakan-gerakan penghambaan. Kita menghamba. Saat kita baca Fatihah berdiri, ini adalah kita berdiri di hadapan raja, benar-benar getar kita, benar-benar takut kita. Kalau dulu zaman sekolah kayak bocah di strap, kagak berani apa-apa. Itu adalah bentuk penghambaan atau bentuk rasa takutnya kita kepada Allah. Begitu juga sujud, bentuk rasa takutnya pada Allah, takut kita pada Allah. Kemudian ibadah apa lagi? Ibadah zakat. Ibadah zakat ini juga adalah bentuk apa? Bentuk rasa kasihan kita kepada sesama. Jadi itu adalah bentuk-bentuk yang diambil untuk kecenderungan, sebagai kecenderungan kita manusia. Ya, kita manusia butuh dengan yang lain, maka kita berempati, kasih yang membutuhkan. Kita manusia menghamba kepada Allah, maka ada sholat. Adalah bentuk-bentuk kecenderungan kita, karena kita cenderung butuh pada manusia kalau dalam sedekah. Kemudian bentuk kita butuh pada Allah kalau dalam sholat. Haji juga begitu. Itu adalah bentuk penghambaan kita. Kita butuh pada Allah, butuh kepada Allah. Bentuk-bentuk ini ada dalam setiap ibadah kecuali puasa. Perbandingan gini, saudara, kalau sholat penghambaan, nggak mungkin Allah kemudian punya sifat atau berlaku seperti itu, berlaku seperti kita dalam sholat, artinya berdiri sujud, nggak mungkin. Tapi dalam puasa ada satu kekhususan. Dalam puasa jadi istimewa. Wasaumu li wa ana ajzi bih, kata Allah dalam sebuah hadis qudsi. Puasa itu beda dengan ibadah-ibadah lain, karena puasa itu untukku dan aku akan membalas puasa tersebut. Yang balas aku sendiri langsung, kata Allah. Kenapa demikian? Karena dalam puasa ini ada sifat-sifat Allah, diantaranya adalah sifat somadiyah. Artinya Allah tidak butuh makan dan tidak butuh minum. Menyerupai sifat-sifat Allah ini. Orang yang puasa menyerupai sifat-sifat Allah, diantaranya adalah sifat tidak makan dan tidak minum.
Betul, waktu lagi sholat kita nggak makan nggak minum kan cuma terbatas, paling cuma 5 menit. Nah kalau ini hampir setengah hari kita ini tidak makan dan tidak minum. Nah ini ada sifat-sifat Allah, yaitu tidak makan dan tidak minum yang ada pada diri orang puasa. Karenanya puasa jadi istimewa. Kata Allah, aku yang balas. Puasa beda dengan ibadah-ibadah lain. Kemudian yang ketiga yang ingin saya sampaikan, di bulan Ramadan itu selain puasa ada tadarus itu yang harus kita sering-sering amalkan. Rasulullah SAW bersabda, innas siyama wal qur'ana ya'ti yaumal qiyamah. Hari kiamat nanti Al-Quran dan puasa ini datang kepada orang yang berpuasa. Kemudian dia bilang kepada Allah, Al-Quran bilang, puasa bilang kepada Allah, ya Allah, mana'tuhu minas syahwati, mana'tuhu minal akli wa syurbi. Ya Allah, aku, kata puasa, aku membuat dia nggak makan, nggak minum, dan nggak menunaikan syahwatnya, maka fasyafi'ni fihi, maka biarkan aku memberikan syafaat kepada dia. Itu kata puasa. Puasa akhirnya dapat hak untuk memberikan pertolongan kepada orang yang melakukan puasa. Begitu juga Quran. Quran datang kepada Allah, kemudian bilang kepada Allah, ya Allah, ay Rabb, mana'tuhu minal lail, mana'tuhu nauma minal lail, fasyafi'ni fihi. Ya Allah, aku membuat dia nggak tidur malam. Yang awalnya biasa tidur jam setengah 11 atau biasa tidur jam setengah 10, tapi ini rada malam sedikit kalau bulan puasa. Kenapa tadarus? Ya Allah, aku membuat dia nggak tidur lebih awal, maka berikanlah aku hak untuk menolong dia, memberikan syafaat pada dia. Maka Al-Quran juga bisa memberi syafaat. Ada dua ini, ada dua yang nanti bisa memberikan syafaat kepada kita, yaitu bacaan Quran kita dan juga puasa Ramadan kita. Yang terakhir hadirin, selain puasa kemudian Al-Quran, ada sholat sunnah khusus di bulan Ramadan, namanya sholat sunnah taraweh. Mau sendiri boleh di rumah, mau di musola di masjid bagus, cakep lagi kalau mau di musola di masjid. Nah terus kalau sendiri di rumah makmuman apa terserah, mau makmuman boleh, mau sendiri ya boleh, sama istri atau sama anak. Nah di musola ya pasti jamaah. Sholat jamaah itu afdolu minas sholat min sholatil fardhi bisab'in wa ishrina darajah. Sholat jamaah itu lebih utama 27 derajat dibanding sholat sendirian. Yang dimaksud dengan 20 derajat ini derajat atau tingkatan, sifatnya memang sangat umum. Artinya begini saudara, orang sholat jamaah kalau dia dapat imamnya imam yang bagus, maka 27 apa? Misalnya 27 masjid. Nah, tapi kalau kebetulan dia dapat misalnya imamnya imam yang kurang bagus atau syarat-syarat yang lain ini kurang terpenuhi, tetap 27. Cuma 27 yang bukan 27 masjid. 27 apa? 27 kubahnya. Lebih kecil apa lebih gede itu? Lebih kecil. Atau dapat sholat jamaah, cuma sholat jamaahnya sekarang bukan imam nih masalahnya, cuma dia sholat jamaahnya kurang, sholat jamaahnya kurang, yang harusnya dia ikut dari takbir tapi dia ikut imam. Begitu imam salam, begitu imam tasyahud akhir at-tahiyatul, dia baru ikut Allahu Akbar, duduk. Dapat nggak 27? 27 juga. Cuma bukan 27 masjid, bukan 27 kubah, tapi 27 kacang. 27 kacang hijau. Ya, tapi kecil banget. Ya orang udah tasyahud tetap 27, tetap dapat 27. Nah, di sini kualitas membedakan
Kuantitasnya 27 memang, tapi tetap kualitas membedakan. Nah, selain dari waktu jamaahnya, dia dari awal apa enggak, kemudian imam-imamnya atau makmum yang lainnya juga ini memang sangat menentukan, tapi tetap semuanya dapat 27 derajat. Bahkan di zaman Rasulullah itu ada satu kaum yang ada satu komunitas kampung ini sholat jamaah yang imamin bocah kecil belum balik tapi sudah mumayyiz. Artinya sudah mumayyiz, dia sudah bisa makan sendiri, minum sendiri, udah bisa buang air sendiri, itu namanya mumayyiz. Meskipun belum balik. Nah, Rasulullah kemudian diadukan, gimana Rasulullah seperti ini? Nggak apa-apa, sah, boleh. Diimami oleh seorang yang belum balik aja, sah. Terus gimana kalau yang sudah balik? Apalagi yang sudah balik. Lah dia belum ini, dia belum kawin, nggak apa-apa, belum kawin, tetap 27 derajat. Tetap 27 derajat. Jadi kriteria 27 derajat ini tetap dikalikan 27, cuma memang kesempurnaan atau kualitas ini tetap berbeda. Tapi hukum sah atau tidaknya tetap sah. Tetap sah. Jangankan yang sudah balik, belum kawin tapi sudah balik, yang masih kecil aja itu pernah terjadi di masa Rasulullah, itu boleh. Cuma kalau yang anak kecil belum balik, memang hukumnya makruh menurut madhab kita, madhab Imam Syafi'i. Sebenarnya Imam Syafi'i ini, ulama-ulama Syafi'iyah memakruhkan imam yang belum balik ya Pak, bukan yang dewasa, bukan yang belum kawin, bukan, tapi masih kecil, benar-benar bocah. Ini ulama-ulama Syafi'iyah difatwakan makruh bukan karena semata-mata makruh, tapi mempertimbangkan mazhab yang lain. Karena mazhab yang lain, mazhab Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad mengatakan tidak sah kalau imam belum balik. Nah, ini kita harus bedakan antara belum balik dengan belum kawin. Ya, kalau belum balik ada 3 mazhab ini yang bilang tidak sah. Tapi Imam Syafi'i sah meskipun belum balik. Cuma untuk menghargai perbedaan, artinya supaya tidak meruncingkan perbedaan antara ulama Syafi'iyah dengan ulama-ulama lain, maka dikatakan boleh sah tapi makruh. Ini banyak terjadi dalam fikih. Sebenarnya boleh, tapi karena menghindari perbedaan pendapat yang sangat tajam, maka dikatakan makruh. Nah, pada dasarnya tetap sah kalau imam itu belum balik, sekalipun bocah kecil itu tetap sah. Apalagi dia sudah dewasa, meskipun belum menikah atau belum kawin, itu tetap diperbolehkan untuk jadi imam. Apalagi imamnya ya imam sholat sunnah, nggak apa-apa. Kalau ada sholat wajib ya udah yang wajib, misalnya yang lebih afdol yang udah nikah. Kalau mau afdol lagi yang bininya 4 ya boleh, silakan. Kalau mau. Itu saja mungkin pengantar dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Dikurangnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.